Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 4. Nggak usah cacicot banyak, bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter 4 ini, Raja Bandi ditemui oleh Sigure, anak dari Raja Shark. Kemudian Raja Bandi mengatakan bahwa yang menyerang desa tempat Raja Shark itu adalah Asura yang memiliki taring. Informasi yang disampaikan oleh Sigure ini membuat Raja Bandi sekarang bersemangat. Lalu Raja Bandi meminta penjelasan yang lebih detail dari Sigure ini. Kemudian Sigure mengatakan bahwa dia pada saat itu baru saja kembali dari gunung. Dan setibanya di desa, Sigure telah melihat penduduk sukunya sudah mati semua. Kemudian dia juga melihat ayahnya sedang bertarung dengan Asura itu. Raja Bandi pun kini langsung bertanya pada Sigure, kenapa kamu tetap hidup? Padahal seharusnya dia juga akan membunuhmu. Dan Sigure pun mengatakan bahwa ada satu hal yang membuatnya bisa lolos dari kematian. Dan ternyata hal itu adalah Rahu yang tidak sadarkan diri. Dia pun mengamuk dan langsung menyerang si Asura misterius. Dan tiba-tiba saja Asura misterius itu merasa tertarik dengan Rahu dan kemudian membawa Rahu pergi dari tempat itu. Cerita dari Sigure itu membuat kepala Raja Bandi seperti mau pecah. Hal itu membuat Sigure dan semua rakyat yang ada di situ menjadi bingung apa yang terjadi pada Raja Bandi ini. Dan tiba-tiba saja Raja Bandi kini membuka matanya karena dia teringat kenangan yang tidak menyenangkan, dan itu seperti mimpi buruk. Sigure pun kini menganggap bahwa Raja Bandi telah bertemu dengan Asura itu dan mungkin saja dia telah dikalahkan. Raja Bandi pun kini percaya dengan cerita yang diucapkan oleh Sigure ini. Kemudian Raja Bandi akan memberikan sebuah hadiah atas cerita dari Sigure. Dan tiba-tiba saja Raja Bandi pun kini menjentikkan jarinya dan keluarlah serangan aura yang kini menyasar pada tubuh dari Sigure. Akibat dari serangan itu, tubuh dari Sigure ini sekarang penuh dengan sayatan. Bahkan kakinya pun kini juga langsung terputus. Raja Bandi pun kini langsung mengatakan pada Sigure, Asura yang cacat nasibnya sangat tragis, terutama bagi anak di bawah umur sepertimu. Yang terbaik adalah pergi secepat mungkin, karena aku memberimu sebuah belas kasihan. Sigure pun kini tidak mampu berbuat apapun. Bahkan melawan Raja Bandi dia juga tidak berani dan hanya bisa menatapnya saja. Kemudian Raja Bandi pun kini juga langsung berkata pada Sigure bahwa dia telah memberikan kemuliaan pada Sigure ini. Dan seharusnya Sigure merasa senang dengan kemuliaan yang diberikan oleh Raja Bandi. Kita langsung berpindah ke tempat Rahu. Di sana Rahu yang sudah dibantai kemudian mati oleh serangan yang dilakukan oleh si Tabu. Dirinya pun kini hidup kembali dan sadar. Rahu merasakan bahwa dirinya telah tertidur atau koma dalam waktu yang cukup lama. Setelah terbangun, Rahu pun tidak melihat Yingji di ruangan itu. Dan kemudian Rahu pun kini mencari di seluruh ruangan yang lain. Dan akhirnya kini Rahu tibalah di suatu tempat yang membuatnya menjadi terkejut karena tempat ini terlihat sangat kuno dengan tata letak yang berbeda dari ruangan yang lain. Dia pun juga melihat patung-patung kuno dan kemudian Rahu masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan itu kini terdapat banyak kursi dan juga orang-orang yang duduk di kursi itu. Kemudian Rahu menyangka bahwa orang-orang itu telah mati dan sudah menjadi mayat dalam waktu yang cukup lama. Rahu pun kini menghitung kursi dan mayat yang ada di situ. Ternyata jumlahnya cukup banyak dan mayat-mayat itu sudah kering, tapi tubuhnya tetap bersih seperti ada orang yang merawatnya. Dan kini Rahu menjadi teringat sesuatu bahwa sepertinya mayat-mayat ini adalah bagian dari 99 dewa yang diusir dari surga. Kemudian Rahu pun kini melihat Yingji dan Jingyi pun kini menoleh ke arah Rahu yang baru saja tiba di tempat itu.
Setelah melihat Rahu, Jing Yi pun kini langsung berkata, "Apakah kamu terkejut? Mereka adalah teman-temanku." Lalu Rahu pun kini juga langsung bertanya, "Apakah mereka ini adalah 99 hantu dalam legenda? Aku selalu berpikir bahwa kamu dan mereka semua itu sangat besar seperti gunung." Jing Yi pun kini langsung tertawa dengan perkataan Rahu bahwa semua yang dikatakan Rahu itu tidak benar dan tubuh mereka sejak dulu hanya sebesar ini. Jing Yi pun kini juga langsung berkata pada Rahu bahwa mereka semua hanya ingin meninggalkan istana surga dan menjalani kehidupan yang baru. Pada saat itu, mereka semua pergi meninggalkan surga menggunakan 7 kapal. Dan pada saat mereka melakukan pertempuran dengan para dewa, kapal itu pun menabrak lautan dan pohon-pohon yang besar. Dan akhirnya kapal itu pun terjatuh. Dan di kapal itu, salah satunya adalah Jing Yi ini dan juga kakaknya. Setelah Jing Yi dan yang lainnya terdampar di tempat ini, mereka pun berusaha keras untuk bertahan. Dan mereka terus berjuang untuk melawan para dewa. Dan akhirnya, sejak saat itu bangsa Asura pun terbentuk. Jing Yi mengatakan pada Rahu bahwa semua teman-temannya ini merupakan dewa perang yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, satu persatu dari mereka telah meninggal dan hanya menyisakan Jing Yi dan juga Tabu. Rahu pun kini juga langsung bertanya, apakah dia hanya sendirian saja merawat makam ini? Bukankah kamu sangat kesepian? Jing Yi pun kini juga langsung menjawab perkataan dari Rahu bahwa dia tidak akan pernah kesepian karena Jing Yi bisa berbicara dengan mereka semua. Dan pada saat ini, teman-temannya ini sedang menunggu Jing Yi untuk kembali. Dan kapanpun saatnya telah tiba, pasti Jing Yi akan kembali dan bertemu dengan mereka semua. Setelah cukup lama mengobrol dengan Jing Yi, kini Rahu pun pergi ke tempat Tabu dan akan mencoba melawannya kembali. Dan terlihatlah Tabu sudah menunggu kedatangan dari Rahu. Tabu pun kini langsung mengatakan kenapa Rahu lama sekali. Dan Rahu menjawabnya bahwa dirinya baru saja pergi ke pemakaman 99 hantu. Mendengar perkataan dari Rahu ini, Tabu pun menjadi terkejut. Kemudian Rahu kini bertanya pada Tabu, apakah Tabu tidak ingin seperti teman-temannya itu? Lalu Rahu pun kini menyadari kenapa Tabu tidak ingin mati seperti teman-temannya. Tabu yang merasa Rahu mengerti, dia pun menyuruh Rahu untuk mengatakan soal mengerti apa. Kemudian Rahu pun kini menjawabnya bahwa sebenarnya Tabu ini tidak ingin mati karena dia menunggu seseorang yang bisa mengalahkan dirinya. Karena selama ini belum ada orang yang bisa mengalahkan Tabu dan dia tidak rela mati dengan begitu saja. Karena sejatinya Tabu adalah seorang pejuang Asura sejati yang tidak akan pernah berdamai dengan siapapun. Tabu pun kini tertawa mendengar jawaban dari Rahu karena semua yang dikatakan Rahu itu adalah sebuah kebenaran. Dan kini Tabu pun langsung berlari dan akan menyerang si Rahu. Begitu juga dengan Rahu yang juga sudah berlari dan akan menghadapi Tabu. Dan akhirnya pertempuran mereka berdua pun kini kembali terjadi. Dan lagi-lagi Rahu pun berhasil dibunuh oleh Tabu dengan satu serangan yang membuat tubuh Rahu kini menjadi terputus. Lalu Rahu pun kini kembali ke ruangan Jing Yi. Dan dia terlihat hidup kembali, tapi dia merasakan sakit yang begitu luar biasa. Jing Yi pun kini langsung mendekati Rahu apakah si Rahu ini tidak akan menyerah. Karena Jing Yi yakin bahwa untuk mengalahkan Tabu tidak akan pernah bisa dilakukan dengan mudah. Menurut Jing Yi, Tabu itu adalah orang yang cepat, dia orang yang kuat. Semakin diserang, maka kekuatannya akan semakin bertambah. Tapi Jing Yi juga langsung menyemangati Rahu agar dirinya kini yakin bisa mengalahkan Tabu. Rahu yang sudah agak tenang dari rasa sakitnya dirinya pun kini kemudian bangkit dan dia mengatakan bahwa kematian yang telah ia rasakan selama 10 kali telah membuatnya semakin kuat dari sebelumnya. Dan Rahu merasakan hal itu. Rahu pun kini kembali untuk mencoba melawan si Tabu dan dia mengatakan pada Tabu bahwa saat ini dia sudah mengetahui cara untuk mengasah indera seperti yang dikatakan oleh Jing Yi. Dan indera itu adalah 5 indera dewa perang.
Dengan modal 5 indera dewa perang itu, kini Rahu sangat yakin bahwa dirinya bisa mengalahkan Tabu dengan cukup mudah. Dan kini terlihatlah Rahu pun menggunakan kekuatan dari indera pendengaran, kemudian dia juga menggunakan indera perasanya dan seluruh indera di dalam tubuhnya. Kemampuan indera milik Rahu yang telah ditingkatkan ini membuat dirinya sekarang seperti memasuki sebuah ruangan gelap, tapi dia bisa merasakan semua pergerakan apapun yang ada di sekitarnya. Dan tiba-tiba saja, kini Tabu pun menggunakan tinjunya yang akan mengenai tubuh Rahu. Dan dengan cepat Rahu pun dapat menghindari tinjuan yang dilakukan oleh Tabu ini. Tak hanya itu, si Rahu pun kini dapat menendang kepala dari si Tabu. Tabu yang terkena tendangan dari Rahu, dia mengatakan bahwa ini tidak buruk. Dan lagi-lagi, Tabu pun melancarkan tinjunya yang membuat tubuh dari Rahu menjadi hancur lebur. Kemudian Rahu pun kini bangkit kembali dan dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Rahu yang sudah kembali bangkit, dirinya pun langsung berlari ke ruangan si Tabu dan akan terus melakukan pertarungan dengan dirinya. Dan lagi-lagi, serangan dari Tabu ini membuat Rahu tidak berdaya. Dia pun terkena pukulan yang membuat tubuhnya kini semakin terluka. Rahu pun yang kembali mati, dirinya pun kini bangkit kembali di ruangan Jingyi. Dan Rahu merasakan bahwa dia sudah tidak tahan lagi. Meskipun Rahu berkata tidak tahan, tapi dirinya kembali lagi ke ruangan Tabu dan terus menantangnya. Dan hasil yang sama tetap didapatkan oleh Rahu, karena kekuatannya saat ini belum cukup bisa untuk menandingi kekuatan dari Tabu. Rahu yang kini sudah akan menyerah, dia pun kembali disemangati oleh Jingyi yang langsung mengatakan bahwa dengan perkembangannya saat ini tidak pantas bagimu untuk memilih mundur. Jingyi juga langsung memberitahu pada Rahu bahwa dalam setiap kematiannya, Rahu harus mengingatnya agar dia tidak mendapat kematian dengan cara yang sama. Dan lagi-lagi, Rahu pun kini menantang Tabu, tapi hasilnya tetap sama. Rahu akan selalu mengalami kekalahan. Dan kini terlihatlah seluruh tubuh dari Rahu terdapat luka-luka sayatan yang memberikan tanda bahwa dia telah mati dalam jumlah yang banyak. Rahu pun juga langsung mengatakan bahwa di tempat ini tidak ada siang dan juga tidak ada malam. Dirinya di tempat ini hanyalah untuk bertarung dan mendapatkan kematian lalu hidup kembali. Itu yang terus dilakukan Rahu setiap harinya di tempat ini agar dia bisa berkembang dan bisa mengalahkan Tabu, agar dirinya bisa keluar dari ruangan ini. Dan kini Rahu pun sudah cukup yakin bahwa dirinya saat ini sudah cukup kuat untuk melawan Tabu. Jingyi yang sambil membersihkan tubuh dari kekasihnya kini mengatakan bahwa Rahu harus percaya diri untuk bisa mengalahkan Tabu. Dan Rahu pun kini juga langsung berpamitan pada Jingyi untuk melawan Tabu. Lalu Jingyi mengatakan bahwa perkembangan Rahu saat ini mungkin Tabu akan merasa bahagia. Rahu pun kini berkata pada Jingyi bahwa setelah dia pergi, mungkin saja Jingyi akan kesepian seperti dulu lagi karena tidak ada teman mengobrol. Rahu pun juga memberikan saran pada Jingyi kenapa dia tidak pergi saja dari tempat ini. Tapi Jingyi masih tetap bersikukuh untuk tinggal di tempat ini. Dan Rahu pun kini langsung bertanya, apa yang bisa aku lakukan setelahnya? Dan apa artinya semua ini bagi diriku? Jingyi pun kini langsung mengatakan, kamu harus menemukan jati dirimu sendiri, karena kamu memiliki masa depan. Dan setelah cukup mengobrol dengan Jingyi, Rahu pun kini meninggalkan pemakaman dan dia akan kembali melawan Tabu. Dan terlihatlah Rahu yang sudah sampai di ruangan Tabu, dia pun langsung mengeluarkan api dalam tubuhnya. Dan Tabu pun juga sudah menunggu kedatangan dari si Rahu ini. Melihat perkembangan dari si Rahu, Tabu merasa yakin bahwa Rahu kali ini sudah cukup kuat untuk melawan dirinya. Dan Rahu pun kini berkata pada Tabu agar Tabu juga serius dalam pertarungan kali ini. Karena kalau tidak serius, maka Rahu akan mengalahkan Tabu dengan mudah. Mendengar kata-kata dari Rahu, Tabu pun kini menjadi bersemangat dan dia pun mengeluarkan jiwa tempur miliknya. Begitu juga dengan Rahu yang sudah meningkatkan jiwa tempur Asura miliknya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada pertempuran Rahu dan juga Tabu? Apakah Rahu dapat mengalahkan Tabu? Tunggu aja jawabannya di next video.
oprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.